Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM H10511911007. Pada video ini saya akan melakukan praktikum pada modul 3 yang berjudul Teorema Superposisi, yang mana tujuannya yaitu melalui percobaan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menggunakan teorema superposisi pada rangkaian listrik. Jadi untuk prosedur percobaannya yaitu pada software Tinkercad simulasikan rangkaian seperti pada gambar berikut. Jadi saya sudah buat rangkaiannya yaitu seperti ini. Di sini saya tulis I arus pada R2 ini sama dengan I3 yaitu karena di sini I3 ini ada di sini. Jadi arus pada R2 itu sama dengan I3 pada soal. I2 juga sama dengan arus pada R3 di sini. Saya beri anotasi seperti ini. Oke, lanjut untuk tegangan 2 lanjut pada prosedur percobaan 2, langkah kedua yaitu ukur tegangan P dan arus pada mengalir pada masing-masing resistor. Ini pada rangkaian ini akan kita ukur terakhir karena kita membutuhkan nilai ketika sumber 2 aktif dan sumber 1 aktif. Sumber 1 di sini off dan sumber 1 di sini off. Jadi kita langsung ke langkah ketiga yaitu ubah rangkaian seperti gambar berikut. Jadi untuk mengubah rangkaian seperti gambar berikut, tinggal kita pada sumber 1 ini power supply sumber 1 tinggal kita masukkan 0 voltage sebagai tegangannya. Jadi ini sama saja dengan seperti ini, langsung terhubung. Langsung kita simulasikan. Di sini sebelum saya simulasikan, saya beri nilai pada resistor 1 yaitu 10 ohm, resistor 2 5 ohm, dan resistor 3 10 ohm. Saya mulai start simulasinya. Di sini untuk sumber tegangan kedua saya beri tegangan 5 volt. Di sini didapat pada I2-nya, pada ini arus ini I2 yaitu 375 mA atau setara dengan 0,375 ampere. Dan I3-nya kita dapat 250 mA. I3-nya yang ini, yang ke bawah ini, yang arus pada R2, dan I1-nya ini IR1 pada R1 yaitu min 125 mA. Ini min di sini menandakan arah tegangannya, arah arusnya. Jadi ketika min di sini berarti arus di sini ini kan positif. Jadi ini adalah positif, ini negatifnya. Jadi arahnya ke kiri untuk R1. Jadi pada praktikum ini, pada langkah ketiga ini arus arah I1 ini adalah ke kiri. Jadi ini secara pengukuran saya dapatkan secara perhitungan di sini. Ini ketika V2-nya on, pertama saya butuh R total, jadi saya cari R total yaitu 13,33 ohm. Untuk mencari I2-nya kita gunakan rumus V2 atau sumber tegangan 2 yaitu 5 volt dibagi dengan R totalnya tadi, yaitu didapat 0,375 ampere atau sama dengan 375 mA. Nah, untuk I3-nya yaitu saya dapat dihitung dari R1 per R1 ditambah R2 dikali dengan I2. Jadi R1 yaitu 10 ohm per R1 ditambah R2 yaitu 10 ditambah 5 yaitu 15 dikali dengan I2-nya yaitu 0,25 ampere hasilnya. Sini untuk I3-nya yang ini 0,25 ampere. Nah, ini 250 mA setara dengan 250 mA, dan untuk I1-nya yaitu kita dapat 0,125 ampere yang ini. Jadi untuk membuktikan kalau probe ini hanya terbalik, berbeda arah, jadi ketika saya stop simulasi, saya balik ini ke sini dan ini ke sini. Jadi positifnya di sini, negatifnya yang di sini. Nah, di sini bakal jadi nilai plusnya. Sama juga dengan bagian voltmeter di sini. Jadi, nah, lanjut pada
Untuk mencari tegangan pada masing-masing resistor, yaitu kita butuh di sini secara perhitungan, yaitu I1 dikali dengan R1. I1 ini yaitu di sini, I1 ini dikali R1, kita dapat sebesar 1,25 volt secara perhitungan. Secara pengukuran kita juga dapat 1,25 volt VR1-nya. Dan untuk VR2-nya, tegangan pada resistor 2 yaitu arus I3 ini, I3 ini atau I3 ini dikali dengan R2. Jadi R2-nya 5, I3-nya 0,25, jadi didapat 1,25 volt. Secara perhitungan dan secara pengukuran juga 1,25 volt. Untuk VR3 yaitu 1,2 I2 dikali dengan R2. I2 yaitu ini R3 ya. Saya salah tulis, sebenarnya ini R3 karena I2 ini dikali dengan R3 ini. R3 itu 10, I2-nya yaitu di sini 0,375 didapat 3,75 volt secara perhitungan, dan secara pengukuran yaitu dapat 3,75 volt di sini untuk PR3-nya atau V pada resistor 3. Jadi ini ada salah penulisannya. Ini R3. Oke, lanjut untuk langkah selanjutnya, yaitu ulangi langkah 2 dengan ubah rangkaian menjadi seperti gambar berikut. Sekarang P2-nya yang off, P1-nya yang kita on kan. Jadi di sini kita stop simulasi, ini kita ubah jadi 0 volt saja, dan ini. Jadi pada untuk langkah kelima ini saya tetapkan tegangan awal di sini yaitu 10 volt. Jadi tegangan 2 yaitu 5 volt, tegangan 1 itu 10 volt, sumber tegangan maksud saya. Jadi saya start di sini. Nah, di sini didapatkan pada arus pada R1 secara pengukuran yaitu 750 mA, arus pada R2 atau I3 pada soal yaitu 500 mA, dan arus pada R3 atau I2 pada soal yaitu 250 mA. Secara perhitungan nih didapat I1 sama dengan I1 ini sama dengan V1 sumber tegangan 1 dikali dengan R total. R totalnya kita dapat dari R1 ditambah R2 dikali R3 per R2 ditambah, ini harusnya ditambah R2 ditambah dengan R3, jadi didapat 13,33 ohm. Jadi 10 per 13,33 ohm yaitu 0,75 ampere, atau ini secara perhitungan atau 750 mA secara pengukuran. Cuma beda ini satuan. Yang 1 ampere, yang 1 miliampere. Untuk I2-nya saya dihitung dengan R2 per R2 ditambah R3. Di sini R2 ini I2 ini R2 tambah R3 didapat yaitu 0,25 ampere. Sini secara ini dapat 0,25 ampere setara dengan 250 mA. Dan selanjutnya untuk I3 yaitu R3 per R2 ditambah R3 dikali dengan I1. R1 tadi 0,75, R3-nya 10 ohm per 5 ditambah 10 yaitu 15 dikali 0,75 didapat 0,5 ampere secara perhitungan, dan secara pengukuran yaitu ini I3-nya dapat 500 mA. Untuk tegangan pada masing-masing resistor yaitu FR1 yaitu 7,5 volt secara perhitungan, di sini secara pengukuran sama. VR2 2,5 secara perhitungan, secara pengukuran ini VR3-nya
VR2-nya 2,5 di sini, dan VR3-nya juga 2,5. Secara pengukuran juga sama. Jadi untuk ini untuk masing-masing sumber tegangan on. Selanjutnya ketika dua-duanya saya on kan, jadi ketika ini 10 volt dan ini 5 volt, ini tinggal ditambah saja, dan diperhatikan arahnya. Jadi ketika ini di sini ini FR1 sama dengan rumusnya yaitu V1R1. Ketika V1 V1R1-nya on, ketika F1 di sini, nah yang ini 7,5 ditambah dengan min 1,25. Ini kenapa min? Karena ketika arah ini 0, ini arahnya ke kiri. Jadi terlihat bahwa dia berbeda arah, jadi dikurang. Didapat voltnya itu 6,25 volt. Ini 6,25 untuk PR2-nya yaitu 3,75. Ini 3,75 untuk PR3-nya yaitu 1,25. Ini 1,25. Ini minus di sini artinya berarti ini arahnya berlawanan dari arah yang sumber tegangan yang ini. Jadi dia ke kanan. Begitu. Jadi lanjut ya, ini untuk arus masing-masing resistornya yaitu IR1 didapat 0,625. Ini 0,625. Untuk IR2-nya secara pengukuran 750, secara perhitungan 0,75 ampere. Untuk IR3-nya 125 mA, secara pengukuran, secara perhitungan 0,125 ampere juga. Ini nah 0,125 ampere. Nah, setelah itu ini udah selesai untuk percobaan pertama, yaitu lanjut untuk percobaan 7, yaitu ulangi langkah 1 dan sampai 7 untuk nilai resistor yang berbeda dari yang sebelumnya. Catat data yang diperoleh dalam sebuah tabel pengamatan. Oke, ini kita buat new word. Kita buat tabel di sini. Insert. Itu yang kita butuhkan tabel. Tabel V1, ini V2-nya. Oke, catat tabelnya nanti saja, kita praktikum yang ini. Langkah 7-nya saja kita ubah nilainya. Kita stop, kita ubah voltasenya juga. Di sini saya tetapkan 15 pada percobaan 2, dan pada percobaan 1 pada tegangan kedua, sumber tegangan keduanya yaitu 15. 15 ini udah 5 tegangan satunya, ini tegangan duanya 15. Dan resistornya di sini 10, di sini tetap 5, dan di sini saya ubah jadi 15. Oke, lanjut pada langkah berikutnya yaitu V1-nya off, V2-nya kita on kan, ini kita nol kan. V2-nya kita on kan 15, kita start simulasi. Nah, di sini didapati arus pada R1 yaitu 0,273 ampere atau setara dengan 273 mA. Arus pada ini IR2 atau setara dengan I3 di soalnya itu 545 mA, dan I2-nya di sini 818 mA. Jadi secara perhitungan di sini saya udah perhitungan di sini. I1-nya yaitu ketika V2-nya on. Ini ketika V2. I1-nya yaitu ini 0,273 ampere sama ya 273 mA. I2-nya 0,818, I2-nya yaitu di yang ini
Berarti ini 8,18 mA sama dengan I3-nya yang ke bawah 0,545 ampere. Secara pengukuran 545 mA. Sama ya. Untuk voltase atau tegangan masing-masing resistor, di sini kita dapat tegangan pada resistor 1 yaitu 2,73 volt, tegangan pada resistor 2 yaitu 2,73 volt, dan tegangan pada resistor 3 yaitu 12,3 volt. Kita lihat secara perhitungan di sini sama ya, VR1 2,73, VR2 2,73, VR3 12,3 volt. Ini penjelasan minus plus minusnya, arah-arahnya. Jadi ketika ini 15 volt, ketika kita ulangi langkah 2 dengan sumber tegangan yang berbeda, di sini kita stop simulasi, ini kita ubah jadi 0, ini kita ubah jadi 5. Dapat dilihat kalau IR1 arus pada R1-nya 1,82 ampere, arus pada R2-nya 1,36 ampere atau setara I3 di soal yang ke bawah, dan arus pada R3 atau I2 yaitu 455 mA. Ini secara pengukuran, secara perhitungan di sini I1-nya 1,82 sama, I2-nya 0,455 ampere, 495 mA nih I2-nya, dan I3-nya 1,36 ampere sama. Dan untuk tegangan masing-masing resistor, untuk resistor 1 ini 18,2, ini secara perhitungannya itu I1 dikali R1, R1-nya yaitu 10 ohm, 18,2, pada tegangan pada R2 itu 6,82, ini 6,82, tegangan pada R3 secara perhitungan juga 6,82, secara pengukuran juga sama 6,82. Jadi ketika dua-dua tegangannya kita on kan, sini didapat nilai arus dan tegangan pada masing-masing resistor. Jadi untuk IR1-nya 1,55 ampere, di sini 1,55 ampere. Ini berbeda digit karena pembulatan. Jadi ini 1,55, jadi dari 1,547 jadi 1,55 ampere. Untuk IR2-nya 1,91, ini 1,91 juga. Untuk IR3-nya 0,364 ampere atau setara 364 mA. Untuk tegangan masing-masing resistor, resistor pertama 15,5 volt, di sini 15,47 volt. Untuk resistor kedua 9,55, di sini 9,55, dan untuk resistor 3 5,45. Di sini dapat 5,5 volt. Oke, selanjutnya di sini catat data yang diperoleh dalam sebuah tabel pengamatan. Kita sudah bandingkan data pengukuran dengan hasil perhitungan yang saya lakukan. Mungkin sampai di sini praktikum pada modul 3 yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.